Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Bongkar Bro, your only one channel racun audio. Hari ini ada Jabra Elite 7 aktif. Ya, dia adalah lini yang nggak terlalu baru dari si Jabra. Jadi kalau nggak salah tuh dia rilis di Agustus 2021. Ya, udah lebih dari setahun sebenarnya. Tapi fiturnya nggak kalah sama TWS-TWS yang baru keluar sekarang. Penasaran? Makanya tonton videonya sampai habis. Kalau gua cek di official store-nya Jabra, ini harganya dia tuh di 2,3 jutaan. Kenapa? Kurang bersahabat harganya? Tenang, bulan depan kan dapat THR. Di dalam boxnya, teman-teman dapat charging case-nya, kemudian dapat sepasang earbuds-nya, dapat juga kabel USB Type-C, kemudian 2 pasang extra ear tips dengan ukuran yang berbeda, terus juga dapat safety information dan garansi selama 2 tahun. Beh, nggak main-main tuh garansinya kan? Lumayan. Dan buat teman-teman yang udah mulai tertarik atau pengen intip-intip produknya, bisa nih, langsung klik aja linknya di deskripsi. Jangan sampai barangnya gaib. Si Jabra Elite 7 aktif ini, dia memiliki build quality yang solid kalau menurut gua. Ini dibuktikan dengan tidak ditemukannya goyangan di penutup case-nya, baik pada saat tertutup seperti ini, maupun ketika dibuka seperti ini, nggak ada. Jadi dia benar-benar rigid. Selain itu juga tidak banyak ditemukan suara ketika kita goyangkan kayak gini. Nih, hampir nggak ada suaranya. Emang nggak ada suaranya sih. Ya, jadi si earbuds-nya udah aman banget di dalam si case-nya. Selain itu dia juga didukung dengan IP57 ya, dust and waterproof. Jadi kalau misalnya dust maksudnya dia masih bisa menahan debu tapi dalam hitungan tertentu. Tapi untuk waterproofnya atau untuk water resistance-nya, ini dia bisa dipakai nyemplung kedalaman 1 meter selama 30 detik. Cocok banget nih buat teman-teman yang petakilan. Maksudnya kalau dengerin musik bisa sambil hujan-hujanan gitu ala-ala film India, ya bebas lah. Suka-suka teman-teman kalau pakai si Elite 7 aktif ini. Kalau dari desain, terutama untuk case-nya, ini dia benar-benar beda dari keluarga Jabra Elite lainnya. Kalau Elite 2, Elite 3, Elite 4, bahkan sampai Elite 5, dia punya bentuk yang mirip dan bentuknya itu lebih kayak berdiri. Nah, si Elite 7 aktif ini, dia pipih, jadi posisinya tuh kayak yang rebahan kayak gini. Dimensinya juga kehitung lebih besar dibandingkan dengan keluarga Jabra Elite lainnya. Dimana ada logo Jabra pada tutup case-nya. Kemudian ada lampu indikator dan port Type-C di depannya. Jadi ini ngecasnya lewat depan nih. Dan gak ketinggalan, di bagian bawahnya ada lambang kayak gini. Ada yang tahu lambang apaan? Yap, betul sekali. Dia udah support wireless charging. Jadi nggak mesti colok-colok lagi buat teman-teman yang nggak suka nyolok pakai kabel. Sementara untuk earbuds-nya, ini baru kerasa keluarga Jabra Elite. Jadi mirip-mirip ya. Ini tuh mirip sama kayak ya Jabra Elite 2, Elite 4, dan yang lain-lain. Ada logo Jabra pada button yang dibalut dengan rubber pada earbuds-nya, beserta lampu indikatornya. Ada lubang mic di bagian atas dan di bagian bawahnya, sedangkan di sisi dalamnya ada 2 pin konektor yang di tengahnya ini terdapat in-ear sensor atau proximity sensor. Nggak ketinggalan indikator right serta left, kemudian speaker juga, yang juga masih sama dengan kakak-kakaknya yang lain. Nah, si Jabra Elite 7 aktif ini, dia tersedia dalam 3 pilihan warna, yaitu hitam, kemudian ada navy, dan juga warna mint. Dengan total berat 55 gram dan per earbuds-nya 5,5 gram. Untuk fittingnya sih nggak usah ditanya lagi. Jabra Elite Family memang bener-bener nyaman. Nggak bikin kuping gua pegel, gripnya juga oke banget. Hal ini terbukti dengan passive noise isolation-nya yang bagus banget. Gua pakai geleng-geleng sampai jumpalitan juga, dia tetap stay di telinga gua. Ini bisa banget dipakai buat nemenin teman-teman olahraga. Kan dia juga udah anti air, jadi lebih bebas lagi. Untuk koneksinya, dia menggunakan Bluetooth 5.2, sedangkan kodeknya hanya SBC AAC ya, kebanyakan Jabra Elite sih gitu sih. Sementara untuk pairingnya, teman-teman tinggal keluarkan earbuds dari case-nya, terus tahan button di kedua earbuds-nya selama 3 detik. Nanti juga langsung masuk ke pairing mode dan tinggal nyalakan Bluetooth di handphone teman-teman, nanti connect aja. Untuk koneksinya benar-benar stabil, nggak ada masalah sama sekali. Gua ketika ngetes, terus juga jangkauannya lumayan jauh, dan dia juga sudah single use baik kanan maupun kiri, dan perubahannya itu dia flawless, nggak ada jeda sama sekali di lagu, jadi udah enak. Untuk latensinya, ketika dipakai untuk sosmed, kemudian streaming, ya masih ada kerasa delay-nya, tapi ya lumayan lah. Cuman dia masalahnya nggak punya fitur kayak low latency mode atau gaming mode, jadi kalau misalnya dipakai main game, kerasa banget kurangnya. Nih, biar teman-teman nggak penasaran, kita lihat tes latensinya. Cuman kalau kalian memang mengharapkan misalkan ke bandara gitu atau stasiun kereta yang rame dan kalian berharap benar-benar bisa sepi atau sunyi dan kalian tidak terganggu dengan sekitar, masih kurang dapat sih, masih agak masuk gitu untuk suara sekitar kalian. Jadi ANC cukup untuk pemakaian
sehari-hari aja, tapi bukan yang the best. Untuk kontrolnya dia menggunakan button seperti yang udah gua singgung di awal, dan dia udah lengkap. Dia bisa menerima dan mengakhiri panggilan, play pause, mengaktifkan hear through ke ANC ke normal mode-nya, kemudian next preview track, voice assistant, hingga naikin turunin volumenya. Untuk sensitivitas si tombolnya udah enak, dia kliki, ketika dipencet juga dia nggak sampai mendorong earbudsnya jauh ke dalam telinga, jadi udah nyaman digunakan. Yang paling bikin gua keganggu itu ya si kontrol volumenya, karena dia di hold, ditahan. Jadi kadang-kadang gua ngerasain ketika ngebesarin jadi kegedean, ketika kecil itu kekecilan. Ya kebanyakan Jabra kayak gitu sih. Ya kenapa nggak diganti sama kliki gitu? Yang satu klik turun per step. Itu sih masukan gua buat Jabra. Dan seperti keluarga Jabra Elite lainnya, si Elite 7 Active ini juga sudah disupport dengan aplikasi namanya Jabra Sound Plus. Teman-teman bisa download langsung di App Store maupun Play Store. Di patch pertama, teman-teman bisa lihat baterai status baik untuk earbuds maupun case-nya, dan bisa mengganti mode dari normal ke ANC atau hear through. Dan gak ketinggalan, untuk ANC dan hear through-nya juga punya level. Jadi teman-teman bisa atur-atur nih, bisa setting-setting sesuai dengan kebutuhannya teman-teman. Terus juga ada custom equalizer dan beberapa preset equalizer-nya juga. Tambahannya di sini ada soundscape. Jadi si soundscape ini tuh dia kayak suara-suara tenang biar apa ya? Buat kayak misalnya teman-teman lagi pengen me time atau misalnya mau yoga gitu, mau meditasi. Jadi ada suara kayak suara hujan, kemudian suara ombak lautan. Ya bikin kalian jadi lebih tenang aja gitu intinya. Ini mirip dengan fitur yang ada di Jabra Elite 5. Dan yang terakhir teman-teman juga bisa edit widgetnya di sini. Nah, kalau teman-teman masuk ke settingnya, di sini ada firmware update, kemudian ada headset setting untuk setup fungsi basic dari TWS-nya antara mau ke music experience, call experience, atau general. Terus juga ada personalized headset, jadi ya teman-teman bisa ganti nama TWS-nya biar berasa milik teman-teman. Kemudian juga ada setting voice assistant, ini teman-teman bisa pilih ya antara mau ke Google Assistant atau mau ke Alexa. Setelah itu ada Find My Jabra. Nah, fitur ini tuh kalau teman-teman lupa naro earbudsnya atau earbudsnya kececer. Nah, teman-teman bisa nyari melalui fitur ini. Sisanya sih ini lebih ke esensial aja ya, termasuk untuk registrasi garansinya yang selama 2 tahun itu. Pindah ke slide kedua, teman-teman bisa akses beberapa fitur yang ada di menu setting tadi, seperti Find My Device, Quick Guide, dan lain-lain. Dan kalau di patch terakhir, ini sih lebih ke about-nya soal Jabra. Jadi teman-teman bisa belajar segala hal tentang Jabra yang ingin teman-teman ketahui. Seperti yang udah gua singgung di awal, kalau si Jabra Elite 7 Active ini dia dilengkapi dengan Active Noise Cancelling dan juga Ambient Mode, di mana Jabra menyebutnya sebagai fitur Hear Through. Nah, buat gua sendiri, ANC-nya lumayan kedap, maksudnya gini, dia tuh benar-benar hanya ngeblok suara static noise yang low aja. Jadi kalau misalnya mid ke atas itu udah masuk semuanya. Tapi dengan passive noise isolation-nya dia yang udah bagus, itu menambah kekedapan si Jabra Elite 7 Active ini. Jadi kerasa memang lebih ciamik aja. Bahkan menurut gua tanpa harus mengaktifkan ANC-nya dia sudah cukup kedap. Beralih ke hear through-nya, gua ngerasa dia udah cukup natural, enak biar dipakai, apalagi kan ada levelnya, teman-teman bisa atur-atur sendiri sesuai dengan kebutuhan teman-teman, dan ini udah bener-bener membantu kebutuhan gua ketika misalnya gua lagi teleponan atau memang gua lagi pengen mendengar suara sekitar, ini udah enak dipakai. Nah, teman-teman dengar sendiri deh, tes ANC dan hear through-nya. Untuk baterainya, dia punya 30 jam di case-nya total. Kemudian kalau per earbuds-nya itu diklaimnya dia punya 8 jam. Nah, gua tes nih ya, dengan volume 50%. Dia bahkan kuat sampai 9 jam dengan ANC-nya, bayangin. Dan tanpa ANC, dia kuat 11 jam. Jadi ini baterainya memang bener-bener tebel. Ini baterainya tuh mirip kemampuannya sama si Jabra Elite 4 yang juga sama-sama awet baterainya.
Dan gak ketinggalan, si Jabra Elite 7 Active ini juga dia punya fast charging untuk earbuds-nya. Cuman butuh 5 menit cas, dia dapat 1 jam playtime. Jadi ya udah lanjut terus dengerin lagunya. Untuk mikrofonnya, nah ini yang menarik nih. Dia mikrofonnya mirip sama kemampuannya si Elite 5, dimana dia menggunakan teknologi yang namanya MEMS, ya MEMS. Dan dia juga punya noise reduction, dimana dia punya total 6 mikrofon. Jadi ada 3 mikrofon di setiap earbuds-nya. Ngeri kan? Tapi sesuai dengan pengetesan gua, teleponan sama Bro Dani, ya Bro Dani sih bilang suaranya jelas dan suaranya deket. Udah enak, cuman suara gua sedikit cempreng, katanya sih begitu. Dan suara ambiennya masih sayup-sayup masuk. Tapi biar lebih jelas lagi, yuk kita langsung tes kemampuan mikrofonnya si Jabra Elite 7 Active ini. Cek 1 2 3 3 2 1. Sekarang teman-teman mendengarkan suaranya langsung mikrofon si Jabra Elite 7 Active. Gimana nih suaranya? Apakah sesuai dengan klaim gua tadi yang gua teleponan sama Bro Dani, atau kata teman-teman ya fine-fine aja, suaranya memang bagus-bagus aja. Kerasa cempreng atau enggak suara gua? Cek 1 2 3 3 2 1, tapi ini masih dalam keadaan yang sepi. Sekarang kita coba dengan gangguan ambient dari luar. Cek 1 2 3 3 2 1. Sekarang teman-teman mendengarkan suara langsung dari mikrofonnya Jabra Elite 7 Active dengan menggunakan ambient dari luar. Jadi ini kita pasang speaker dan ada gangguan. Gimana nih? Suara gua jelas atau ketutupan sayup-sayup sama suara ambientnya? Cek 1 2 3 3 2 1. Teman-teman bisa menilai sendiri bagaimana kecanggihan atau baik buruknya si mikrofonnya si Jabra Elite 7 Active ini. Nah, setelah mendengarkan tesnya barusan, kalau menurut gue sih ternyata nggak yang maju-maju amat suaranya. Kerasa memang agak sedikit mundur. Dan pick-nya tuh kayak ada latarnya. Jadi ya kerasa bukan dari speaker atau dari mikrofonnya si handphone. Jadi masih kerasa dari TWS. Terus kalau misalnya dipakai di luar ruangan, gue agak messy. Ini bener-bener ambientnya berhasil ketahan. Meskipun ya masih masuk, tapi kan cuma pick-picknya doang. Yang bagian low-nya emang bener-bener udah bisa ketahan. Jadi teman-teman bisa pakai sebenarnya untuk di luar ruangan. Dan ini mikrofonnya menurut gue oke, tapi gue lebih suka mikrofonnya Jabra Elite 5. Sekarang kita masuk ke kualitas suaranya. Tapi sebelumnya mending teman-teman denger dulu sound sample-nya. You should hear it all. I'm happy to make time for your feelings, but you have to admit I already do. Let's just break it down to you and me uptown, dancing all around till the disco ball pops. But I have to. Yang pertama untuk power volume-nya gue ngerasa dia cukup besar. Meskipun kadang gue harus naikin sampai 60% untuk bikin suaranya bener-bener full di telinga gue. Tapi menurut gue so far ini dia udah lumayan kenceng. Untuk ukuran drivernya masih mirip-mirip dengan keluarga Jabra Elite lainnya, yaitu 6 mm special customnya dari si Jabra nih drivernya. Dan suaranya dia cenderung netral. Tapi memang ada penekanan di bagian low atau di bassnya. Soal konsistensi dari frekuensi responnya juga udah bagus banget. Asal teman-teman pakainya ngefitnya udah sempurna, itu bener-bener enak banget. Dia bisa ngedeliver suara dengan halus dan maksudnya dia nggak ada pergeseran dalam suaranya. Soal bass ya, dia tight, dia punchy dan cukup deep. Karena kerasa seluruh rentang dari low frekuensinya itu dikasih penekanan. Memang di sini kerasa body bassnya itu tidak terlalu tebal, tapi sub bassnya itu kerasa banget. Jadi teman-teman kalau misalnya suka suara gemuruh, ini bisa banget didapetin di si Jabra Elite 7 Active ini. Cocok banget dipakai untuk lagu-lagu dengan bass intens kayak EDM, terus R&B, hip hop, mantul. Ditambah dengan akurasi bassnya yang luar biasa bagus, seriusan. Teman-teman mau denger lagu kebut-kebutan kayak pakai metal yang double pedal, bener-bener akurasinya nggak bleberan. Ini bener-bener sesuai dengan beatnya, enak. Tapi untuk teman-teman yang bass akut, yang suka dengan bass yang bener-bener tebel, nggak bakalan cocok sih di Jabra Elite 7 Active ini. Tapi gini loh, kalau misalnya memang teman-teman mau naik kelas untuk teknis bass, ya menurut gua sih yang begini ini teknisnya, nggak yang bass-bass basah.
Tapi ya balik lagi ya, selera is selera, jadi ya bebasin aja. Lanjut ke mids-nya, dia juga memiliki akurasi mid range yang luar biasa bagus, sama seperti low range-nya. Meskipun ada sedikit penurunan di body si mid range-nya, jadi bikin instrumen dan vokal utama itu kerasa agak mundur ke belakang. Tapi nggak terlalu jauh dan nggak bikin kayak jadi campur aduk gitu, nggak. Ini mid-nya masih oke. Mid range-nya masih terdengar jelas, intens, dan natural. Sementara untuk respon sisanya sih terasa netral. Buat yang nanya, Bang, gimana detail di mid-nya? Buat gua sih kerasa cukup ya. Mungkin memang kalau buat mikro detail kerasa agak malu-malu. Tapi untuk beberapa detail biasa dia keluar dan jelas. Bisa didapetin banget di si Jabra Elite 7 Active ini. Sementara untuk pemisahan instrumennya juga udah bagus banget. Jadi gua ngerasa bener-bener nggak kumur-kumur kalau misalnya ngedengerin lagu. Terutama untuk lagu-lagu yang banyak instrumennya. Atau misalnya pakai instrumen yang kompleks, ini udah enak. Lanjut ke treble-nya. Di treble juga dia punya akurasi yang luar biasa bagus juga. Emang nih luar biasa nih Jabra Elite 7 Active ya. Artikulasinya gokil. Instrumen tuh keluar dengan detail yang baik pokoknya. Meskipun pada body treble-nya kerasa agak sedikit ditekan sampai jadi menghasilkan sibilance gitu yang akhirnya mengurangi kecerahan dari si treble-nya, tapi menurut gua ini masih acceptable, masih enak untuk digunakan. Dan ada satu lagi yang mengganjal buat gua, dimana peak dari high mid sampai mid di treble-nya itu kerasa agak sedikit tajam dan kasar. Yang sebenarnya nggak sampai bikin kuping sakit sih, cuman ya hati-hati aja kalau misalnya teman-teman denger dengan volume yang tinggi. Sedangkan untuk soundstage-nya gue ngerasa dia nggak yang terlalu luas, apalagi mengingat harganya di 2 jutaan gitu, ya biasa-biasa aja jadinya. Cuman karena imaging-nya bagus ya jadi kerasanya enak-enak aja. Analoginya itu kayak mau ngarah ke megah tapi belum nyampe gitu. Baru kira-kira mau take off lah kalau pesawat, begitulah. Tapi, gue perlu garis bawahi, dia bener-bener kerasa harmonik. Karena semua rentang frekuensinya dijaga dalam batasan yang baik. Jadi reproduksi audionya itu kerasa jelas dan pure, baik di volume rendah maupun di volume yang tinggi. Kesimpulannya, Jabra Elite 7 Active ini adalah TWS yang bagus menurut gue. Seriusan, ini adalah TWS yang bagus, bukan TWS kacang-kacang. Tapi memang dia agak kurang cocok dengan pasar Indonesia yang memang dikuasai dengan para basshead akut. Ya, enggak. Tapi buat teman-teman yang suka dengan bass-bass yang tight dan nggak terlalu bumi, ya ini bisa banget ke si Jabra Elite 7 Active ini. Tapi kalau melihat harganya 2,3 jutaan untuk tahun ini, gue ngelihat kayak jadi agak sedikit kemahalan. Karena benchmarknya gini deh. Gua liatnya tuh ngebandinginnya ke Jabra Elite 5. Dia punya suara yang lebih bagus dan fitur yang lebih banyak. Terutama si Jabra Elite 5 memiliki fitur multi connection, di mana fitur itu tidak dimiliki si Jabra Elite 7 Active ini. Padahal harga si Jabra Elite 5 lebih murah dibandingkan si Jabra Elite 7 Active ini. Yang kedua, masalah mikrofon yang gue juga megang di Jabra Elite 5 atau juga bisa ke Jabra Elite 3 yang memang mikrofonnya bagus menurut gue. Tapi meskipun begitu, gue tetap bisa merekomendasikan si Jabra Elite 7 Active ini. Terutama buat temen-temen yang penyuka olahraga nih. Karena dia udah IP57, jadi lebih bebas lagi. Jadi kalau misalnya kepake kehujanan atau misalnya kecemplung dikit, ya ini udah aman banget. Dan baterainya tahan lama. Bisa dipakai lama-lamaan sambil nge-gym, enak. Oke guys, gitu aja videonya. Kalau misalnya teman-teman masih ada pertanyaan, silahkan tanya di kolom komentar di bawah. Terus juga buat teman-teman yang senang dengan konten kayak gini, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya biar nggak ketinggalan review-review selanjutnya dari channel Bongkar Bro. Terus juga buat teman-teman yang udah support, kita ucapkan terima kasih selalu. Sehat-sehat. Kalau gitu Alit Suralit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.